saya sampaikan ya, saya sedikit sampaikan ya, ada beberapa hal untuk bisa jalan acara ini berjalan dengan lancar ya. Yang pertama, para peserta webinar di hari ini jangan lupa untuk melakukan rename ya. Rename dengan format nama dan daerah asalnya dari mana ya. Yang kedua, selama acara berlangsung, para peserta untuk mengaktifkan kamera semuanya ya, diharapkan untuk on kameranya dan membisukan mikrofonnya ya, suaranya di unmute saja agar tidak terganggunya jalan acara Gebiar Iman kita kali ini. Nah, para peserta yang ingin bertanya nanti ya, nanti akan kita kasih kesempatan ya bagi para peserta webinar ingin bertanya kepada narasumbernya, tenang saja nanti ada sesi pertanyaannya. Kemudian juga selama acara berlangsung diwajibkan semuanya ya untuk diaktifkan kameranya. Nanti insya Allah akan sama-sama kita diskusikan, akan kita saksikan acara kita kali ini. Baik. Dan jangan lupa juga para peserta webinar di tahun 2022 untuk wajib ya mengisi link absensi ya, nanti akan dibagikan oleh panitia kita di kolom chat ya. Di kolom chat jangan lupa, dikarenakan untuk mendapatkan sertifikat harus mengisi kehadiran di Zoom meeting kali ini ya. Karena sertifikatnya akan didapatkan secara gratis. Jadi jangan lupa langsung saja diisi link absensinya. Oke. Kemudian peserta dapat meninggalkan, nanti kalau meninggalkan acara itu setelah selesai baru nanti sama-sama kita tutup ya, sama-sama kita menyaksikan acara kita kali ini. Dan kami ajak kawan-kawan peserta webinar untuk ikuti kami di sosmed, di sosial media, di Instagram tentunya @pkpi.kemenag, dan YouTube kita ada PKPI Official. Jangan lupa untuk tag kita di Instagram bahwa teman-teman yang ikut itu bisa mendokumentasikan acara Gebiar Imani ya. Langsung saja nanti yang ingin ikut berpartisipasi di acara dapat disaksikan di Zoom ya, di Gebiar Imani ataupun di live streaming YouTube serta di Mas Islam TV ya. Kalau gitu kita langsung saja mulai acara Gebiar Imani kita hari ini ya. Dengan cara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Zia Zarifah yang akan memandu acara kita kali ini. Dan kami mengucapkan selamat pagi semuanya, selamat datang di Gebiar Imani atau Gerakan Pembinaan Penyiar Islam Masa Kini Series 5 ya, PKPAI, Pembinaan Kompetensi Penyiaran Agama Islam dengan tema Gebiar Iman, Who's on Radio Now ya. Baik, yang terhormat kepada Kasubdit ya Pak Haji Alwi, Pak Haji Said Ahwi Fahmi selaku Kasubdit Seni Budaya dan Siaran Keagamaan Islam, yang terhormat kepada Ibu Nur Kumala Dewi ya selaku analisis kebijakan seni kebijakan ahli muda pada seksi siaran keagamaan Islam, dan yang terhormat kepada Mr. Wills ya selaku narasumber yang akan memaparkan materi hari ini, serta juga kami hormati kepada para peserta webinar dan para MMA ya, perwakilan dari Provinsi Aceh, DKI Jakarta, Jateng, Gorontalo, dan Jawa Timur. Baik teman-teman, Bapak dan Ibu yang terhormat ya, untuk kita awali kegiatan kita pada hari ini Gebiar Imani atau PKPI di tahun 2022 dengan mengucapkan basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Saya sebagai Master of Ceremony yang akan memandu acara dengan doa agar jalan acara kita kali ini berjalan lancar, tertib, dan berkah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pimpin doanya ya. Langsung saja kita berdoa dimulai. Selesai, alhamdulillahirrahmanirrahim, amin ya rabbal alamin. Untuk itu kita awali acara Gebiar Imani di webinar di Zoom kita dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Nah, untuk itu para peserta diharapkan duduk siap ya, duduk siap di depan kamera masing-masing ya, untuk sama-sama menyaksikan lagu Indonesia Raya.
Baik, terima kasih semuanya para peserta webinar. Ya, selanjutnya kita akan menampilkan sebuah video profil PKPI di tahun 2022. Berikut tayangannya. Direktorat Penerangan Islam melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang dilaksanakan oleh Subdirektorat Seni, Budaya, dan Siaran Keagamaan Islam bersama Kepala Seksi Penyiaran. Program ini dibentuk sebagai dukungan terhadap para penyiar milenial beragama Islam yang diharapkan dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman melalui pemanfaatan berbagai media, serta mensosialisasikan moderasi beragama di tengah kehidupan bermasyarakat. Dengan menumbuh kembangkan suasana keagamaan tanpa disertai sikap intoleran terhadap pihak atau agama lain, pembinaan kompetensi penyiar agama Islam hadir untuk membina penyiar muda di Indonesia. Kami memiliki 3 program, yaitu pembinaan kompetensi penyiar agama Islam, Gebiar Imani, Gerakan Pembinaan Penyiaran Islam Masa Kini. Sakit proposal kegiatan daerah di tingkat kota atau kabupaten. Baik, itulah tadi ya video profil yang sudah kita saksikan bersama-sama. Nah, langsung saja kita dengarkan ya arahan yang akan dibuka secara resmi oleh Ibu Nur Kumaladewi. Kepada Ibu Nur, kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Zia. Cantik sekali hari ini ya. Beliau adalah Master of Ceremony kita, perwakilan dari Moderat Millennial Agent Provinsi Aceh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana yang telah memberikan kita kesehatan, kebahagiaan sehingga kita dapat berkumpul dalam Gebiar Imani webinar yang diadakan oleh Kementerian Agama, yaitu melalui Direktorat Bimas Islam, Direktorat Jenderal Bimas Islam, dan juga sholawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan besar kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita semua sudah dapat berkumpul berwajah walaupun ini hari libur. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa kecintaan kita untuk menuntut ilmu, gitu ya. Apalagi ini ilmu tentang siaran radio di mana memang sasarannya adalah para milenial. Alhamdulillah ini merupakan series ke-5 yang diadakan oleh kami dan mudah-mudahan ini akan berlanjut sampai berikutnya. Begitu. Dan memang Master of Ceremony-nya ini kami hadirkan dari Moderat Millennial Agent beberapa provinsi yang dari pembinaan kompetensi penyiar agama Islam di setiap provinsi kita memilih 2, yaitu MMA 1, yaitu yang laki-laki, dan MMA 2 yang perempuan, di mana mereka akan menjadi agent kami, menjadi penghubung antara pusat dengan provinsi. Baik, kali ini kita hadirkan narasumber yang luar biasa, tidak kalah dengan series sebelumnya, di mana ini menarik sekali, yaitu Who's on Radio Now. Ini apa bedanya now sama yang lalu gitu kan? Kalau memang penasaran, ikut. Terus terang, saya pribadi, ini ilmu dari setiap seriesnya, walaupun yang menjadi pengarah bukan dari saya,
perwakilan dari beberapa teman lainnya dari Kementerian Agama, ini selalu saya ikuti. Gitu. Saya pribadi dan juga beberapa mahasiswa mengikuti live yang ada di channel YouTube walaupun tidak hadir di dalam Zoom. Baik teman-teman yang ada di YouTube, Facebook, dan lain-lain yang bisa menyaksikan ini, untuk bertanya jangan sungkan. Nanti silakan bertanya via chat yang akan dibacakan nanti oleh admin dan juga hostnya. Gitu ya. Tidak berpanjang kalam, mudah-mudahan ini menjadi ilmu kita bersama, ambil hikmahnya, kita saling belajar, dan silahkan dipraktekkan di kehidupan sehari-hari. Walaupun saya pribadi sampai saat ini seringkali berbicara di depan nih, Mas Willis ya, Mr. Wills, gitu, masih sedikit grogi, bener, itu nggak bisa dihilangkan, mungkin disalurkan. Nah itu, jadi gitu aja, tidak panjang lebar, mudah-mudahan ini bermanfaat. Dengan resmi saya buka, silakan saksikan dan semua ambil hikmahnya sampai akhir ya. Begitu saja Mbak Zia. Memang saya tidak bisa on kamera, sambil lalu saya pantau dengan off camera. Itu saja. Mohon maaf sebelumnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nurma Dewi atas waktunya, saran-saran, nasihatnya juga terima kasih banyak ya. Ibu mohon izin ya kita foto bersama-sama untuk dokumentasi ya di sosmed kita, di sosial media. Baik semuanya para peserta webinar, langsung saja dibuka kameranya, diaktifkan ya sama-sama untuk kita foto ya, selfie di webinar kita kali ini. Dalam hitungan ketiga ya, nanti aba-aba saya sama-sama diaktifkan kamera, jangan lupa tersenyum. Baik, langsung saja, 1, 2, 3. Sekali lagi jangan lupa senyum, sarang hiu juga boleh. Langsung saja ya, 1, 2, 3. Iya, baik. Terima kasih banyak semuanya ya. Terima kasih Bu Nur, sehat-sehat selalu. Terima kasih banyak. Iya. Langsung saja ya, untuk tidak berlama-lama lagi ya, untuk yang para peserta webinar yang sudah penasaran dengan acara webinar kita kali ini, untuk ikut serta, di mana judul Gebiar Imani ini adalah Who's on Radio Now. Sebelum kita masuk ke materi ya, kita kenalan dulu nih sama narasumbernya ya. Narasumbernya namanya Mr. Wills. Halo, selamat pagi nih Mr. Wills. Selamat pagi. Gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Oke, kabarnya hari ini sehatnya luar biasa ya, bukan sehat lagi ya. Sehatnya luar biasa. Nervusnya tetap ada kok, sama aja. Iya. Oke, hari ini gimana? Ini sebelum saya bincang-bincang cicat sama Mr. Wills ya, bahwa Mr. Wills ini dari Gen FM ya? Gen FM, betul. Ya, saya sebenarnya tahu Mr. Wills ini dari TikTok. Wah, ngeliat yang mana TikTok? Misalnya dari TikTok loh, dari Gen FM saya juga ada follow nih, ikutin kepo-kepoin konten-kontennya dari Mr. Wills sebenarnya. Makanya saya ini agak deg-degan ketemu idola saya nih. Makasih ya Mr. Wills. Nah, langsung aja Mr. Wills kalau ingin kasih profil latar belakang mungkin para peserta webinar penasaran nih. Latar belakang dari Mr. Wills. Langsung silakan Mr. Wills. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita semua sehat ya untuk hari ini. Boleh mungkin langsung slide. Iya. Oke. Teman-teman di sini berarti penyiar atau calon penyiar semuanya apa gimana? Boleh nih kita interaksi aja kali ya? Boleh. Interaksi aja. Rata-rata. Jangan segan-segan untuk dibuka gitu. Kita anggap aja kayak siaran bareng gitu. Oke. Kayak lagi siaran bareng gitu. Ini penyiar ya? Penyiar semua? Atau ada yang sudah siaran di radio di kotanya? Rata-rata para MMA ini ada yang siaran, penyiar, ada juga yang host TV. Wih. Ya. Kalah nih saya. Dari Jateng ya, Jawa Tengah, dari Abang Aziz Mahendra. Oke. Ada yang pengangguran. Halo Kak Aziz. Halo.
Jawa Tengah ya. Jawa Tengah gimana radionya di sana? Jawa Tengah radionya tetap di bangunannya, tidak jalan-jalan Kak, karena nggak punya kaki. Oke. Udah ini ya, sempat ngerasain siaran di rumah ya. Ini sih Kak, tetap siaran di kantor, karena memang kan krunya tidak sebanyak mungkin kayak di Jakarta ataupun kota-kota besar gitu ya. Oke. Jadi masih aman dulu waktu umpamanya pandemi COVID. Ya. Oke. Ya, banyak yang pas pandemi sempat siaran dari rumah, itu juga salah satu contoh ini ya, digitalisasi siaran radio ya. Kita akhirnya bisa siaran dari rumah masing-masing gitu. Oke, kita kenalan sedikit aja. Mungkin kenalan banyaknya bisa nanti setelah acara ini, bisa follow-followan, bisa DM-DM-an gitu kan. Saat ini saya siaran di Gen FM, tadi udah di-mention juga. Terus selain Gen FM juga punya sampingan, punya podcast. Podcastnya Radio Rusak namanya, genrenya horor komedi. Di situ ada tulisannya podcast horor komedi kedua di Indonesia ya. Gitu. Jadi nomor satunya kita nggak pernah tahu itu siapa. Kita pengen jadi nomor 2 aja, karena nggak masalah jadi nomor 2 tuh. Rakyat Indonesia udah banyak banget ya. Udah itu kalau untuk multi platform, sisanya iseng-iseng aja buka restoran, konsep bar gitu, bar Jepang, izakaya. Itu di namanya Tori Bro, ada di Fatmawati. Mungkin kalau teman-teman lagi berkunjung ke Jakarta, boleh kita ketemuan ya. Kita ketemuan nanti saya traktir. Jangan traktirnya ntar rugi. Saya diskon aja. Boleh, langsung saya pergi ke sana loh. Diskon. Jadi teman-teman kalau mau nyamber-nyamber nggak apa-apa ya, nggak apa kita siaran bareng. Boleh. Nggak apa-apa banget. Terus next slide boleh? Ya, kalau karir di radio sebelum di Gen FM, saya di Trax FM Jakarta. Itu siaran dari tahun 2007. Satu dekade lebih di Trax FM. Waktu itu kalau diingat-ingat lagi, siarannya itu gabung itu di bulan Maret ya, Maret 2007. Tapi 2017-nya sampai habis. Lalu sekitar 3,5 bulan istirahat dari dunia radio, atau lebih tepatnya nganggur. Nganggur, baru ada tawaran di April 2018. Ditawarin untuk training, bukan training sih ya, bikin demo. Pertama suruh main dulu, tes suara. PD waktu itu kayak mungkin menyukai kali ya, atau ngerasa ini pas nih suara begini, pace bicara begini, kayaknya Gen FM banget deh. Akhirnya langsung diminta bikin demo dong gitu. Bikin demo. Ya selang beberapa minggu kemudian rezeki kali ya, jadi disitulah akhirnya 2018 sampai sekarang saya di Gen FM. Jadi total berapa tuh? 16 nggak sih? 15 lebih ya. Ini ada yang nanya nih Bang. Ya. Ada yang nanya di chat ya kan, Bang Firman nanya nih ke Mr. Wills, izin nanya panjang rambutnya berapa puluh senti? Penasaran nih ya kan, dengan cowok-cowok gondrong nih Bang Firman nih. Aku semasa pandemi itu prinsipnya gondrong or go home ya. Jadi nggak pernah ke barber tuh pada saat pandemi. Terus ternyata nyaman-nyaman aja nih punya rambut gondrong gitu kan, ya udah terusin aja sampai ntar nggak betah baru potong. Oke. Itu intermezzo ya, mudah-mudahan setelah ini pertanyaannya. Yang lebih serius ya pertanyaannya ya. Oke, next slide. Ini perjalanan saya di radio dalam bentuk gambar, dalam bentuk foto. Mungkin ada wajah-wajah yang teman-teman kenali. Di bawah ada Cristiano Ronaldo, kita pernah duduk bareng.
Ya, terus ada wajah-wajah yang mungkin sekarang udah ada di TV segala macam. Itulah dia. Mas, yang Next. paling bawah itu Surya ya? Ya, betul. Betul Surya ya? Insomnia. Ya, dia kan Oh. pernah di Tes FM di tahun 2015. Tahun Surya. 2015. Oke. Ya, terus aku partnerannya itu sama Dimas Akira. Dimas Akira tuh sekarang suaminya Sheila Marcia. Iya. Berarti salah satu yang paling konsisten itu Mas Misterius ya? Ya, insya Allah. Amin, amin. Sudah selalu Bang. Insya Allah, selama masih menghidupi kita konsisten ya. Selama umur masih ada ya. Ya, amin. Oke, next boleh. Ini fun facts. Saya itu 50% otodidak, 50% konsistensi. Saya nggak pernah. Dulu di 2007 tuh beneran jodoh-jodohan kali ya, rezeki gitu. Jadi saya nggak pernah ikut pelatihan, nggak begitu ikut teori. Terus ya udah mungkin ada bakat, ada setting suara yang udah cukup radio gitu, jadi udah. Emang orang radio banget ya suaranya. Iya, jadi 2007 udah jadi rezeki aja udah pada saat itu. Pas momentumnya. Waktu itu juga 2007 saya ngisi special program, itu siaran Jepang-Jepangan gitu sih. Jepang lah pokoknya. Jadi rezekinya mulai dari situ gitu. Oke. Nama programnya apa Bang kalau pertama kalinya? Pertama banget dulu nama programnya Iro Iro. Iro Iro. Iro Iro. Dulu program Jepang-Jepangan yang bawa Denis Adiswara. Kalau kenal, Denis Adiswara, director, pemain film. Itu dulu dia yang bawa programnya, terus dilegasikan, diwariskan ke kita-kita penerusnya. Aku salah satunya. Itu jadi pertama banget udah di special program. Terus saya bukan contoh terbaik ya, jadi teman-teman punya peluang yang besar untuk jadi lebih baik dari saya semua serba otodidak, nggak pernah ikut pelatihan penyiaran, kuliah nggak beres gitu, jadi bener-bener nih rezeki dan jodoh lah. Itu terus sepanjang karir siaran saya 90% itu penyiar tandem. Jadi cuman sempat siaran single DJ di Gen FM itu beberapa bulan, habis itu rezekinya tandem lagi, gitu. Jadi saya punya spesialisasi kalau sebagai penyiar itu adalah, nah teman-teman ada yang tahu nggak nih? Kalau penyiar tandem apa nih spesialisasinya, harusnya apa? Nah itu tuh. Mau jawab? Ada yang tahu nih para peserta webinar? Langsung diaktifkan aja mikrofon ya kalau boleh. Nah, diskusi boleh langsung aja. Jangan ngetik. Kalau ngetik radio nggak kedengeran suaranya. Mohon izin Mas, tandem itu kayak duel gitu ya? Duet maksudnya. Wah, duel pendekar dong saya. Tinju ya. Duel di tandem. Betul Bang? Duet Mbak, duet bukan duet. Ya. Siaran berdua. Itu yang spesialisasi yang paling duet. penting itu sinkronisasi sih Kak, ataupun apa ya Mas, saya kerjasama tidak saling unggul ataupun menonjol satu sama lainnya kalau mau kita tandem. Ya. Dan sebenarnya kalau menurut Aziz pribadi, penyiar tandem sama penyiar individual jauh lebih sulit daripada tandem gitu, karena memang dua kepala. Semua penyiar pasti memiliki ego, kemudian memiliki hal ingin menonjol satu sama lain, tapi itu harus harus diredahkan kalau kita mau tandem, dan agar sesuai dengan pesan yang ingin kita sampaikan sama para pendengar itu jadi satu, dan sinkronisasinya itu jauh bagus. Contoh aja kayak Ceriwis gitu ya, Indra Bekti sama siapa tuh namanya Indi Barens, itu kan kayak udah jadi banget karena mereka kayaknya udah melebur jadi satu gitu. Kemudian Nikta Gina sama Desta gitu kan. Betul. Nah itu yang sulit itu mendapatkan chemistry yang seperti itu, karena kadang para penyiar itu masih memiliki ego yang cukup tinggi. Gitu sih Kak kalau menurut saya tandem untuk hal yang perlu diperhatikan. Oke. Mas Aziz bisa menjadi pembicara setelah saya nanti. Betul, mantap. Aduh, ngeri. Enggak dong, masih belajar. Oke, next slide boleh.
Nah, ini nih spesialisasinya tektokan. Sebenarnya versi simpelnya tektokan ya Mas Hadis ya. Tektokan. Tapi untuk bisa tektokan dengan baik, itu tadi Mas Hadis tadi udah menjelaskan kita harus sinkron, kita sama partner itu harus saling, kata kuncinya saling sih, saling ngertiin, saling memberi jalan. Kalau partner kita wah kayaknya dia mau punchline nih, kayaknya dia mau melontarkan jokes. Kita tuh sebagai partner harus gimana nih biar jokesnya ini works gitu, bukan saling matahin gitu. Pun saling matahin itu berarti ada formula di mana kita tuh nantinya ujungnya tetap punchline. Jadi partner inilah kalau misalnya kita udah lama berjalan biasanya tuh udah saling tahu tuh. Dia mau ngomong apa, kita mau ngomong apa, arahnya mau kemana, lama-lama kita udah tahu. Dan ya 90% saya partneran, jadi udah apa ya, udah kayak bernafas gitu. Kalau ngobrol, kita udah tahu dia mau nimpalin apa, arahnya kemana. Kalau jokesnya lucu, ya udah kita ketawain. Aku pernah jadi juri untuk lomba penyiaran radio, masih ada tandeman yang nggak pengen ketawa, jadi begitu udah punchline, ada gap. Iya, begitu ada punchline nggak diketawain, dia maunya langsung lagu gitu. Padahal transisi dari punchline ke lagu itu paling enak adalah ketawa itu kan menular ya, jadi itu paling enak. Nah, di situ aku ngasih tahu penyiar tandem atau trio itu nggak apa-apa ngetawain jokes temennya, itu nggak apa-apa banget. Dan buat di ujung siaran sebelum masuk ke lagu atau masuk ke bumper, sweeper segala macam, transisi ketawa itu khas gitu. Itu bakal enak banget gitu. Jadi kata kuncinya tektokan, balik lagi gitu ya. Yes, lanjut boleh. Nah, kenapa saya masih mencintai radio dan siaran? Apakah radio masih punya potensi dan juga prospek? Boleh, next slide. Di sini aku pengen gimana? Menurut teman-teman gimana nih? Teman-teman yang juga penyiar, juga udah di dunia public speaking, gimana nih radio nih? Ayo gimana Bang? Siapa nih Bang Iga, boleh kasih pendapatnya tentang ini, mengapa kita masih mencintai ya atau melakukan siaran radio di zaman hari ini gitu. Kalau saya pragmatis aja Mas, karena masih ngefans sama penyiarnya. Udah gitu aja sih. Idola ya gitu ya. Iya. Aziz juga mau nambahin nih Kak Wills. Sebenarnya kalau radio itu bisa dikatakan seperti stand up comedy nggak sih? Kayak mereka itu memiliki komunitas tersendiri ataupun pecintanya sendiri gitu ya. Benar-benar fanatik sama penyiar-penyiar radio gitu. Namun kalau umpamanya ini dikerjakan dengan hati, it's okay gitu ya, bukan untuk suatu penghasilan. Ini Aziz melihat dari sudut pandang kota-kota kecil ya Kak, bukan seperti kota-kota besar. Kalau umpamanya kota-kota besar itu sangat jauh berbeda real life-nya dengan kota-kota kecil. Kalau kota-kota kecil itu sekarang ini jauh lebih tertarik ke internet, ke YouTube kayak gitu, bukan ke radio. Namun kalau kota-kota besar memang mungkin masih ke radio karena mereka untuk mengalihkan kemacetan yang ada di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya. Mereka kan berapa persen banyak di jalan ya, kemudian mendengarkan radio. Nah, itu kenapa di kota-kota besar radio itu masih jauh lebih bergeliat dibandingkan di kota-kota kecil seperti itu, Kak. Namun kota kecil pun sih nggak semuanya pada gulung tikar ya, karena Aziz pernah mengalami Kak, salah satu radio di kota Pekalongan. Aziz di Pekalongan, Kak Wills, ya. Itu dulu Aziz pernah bergabung di salah satu radio yang paling ibaratnya bisa dikatakan keren, kemudian besar gitu ya. Karena kiblatnya kita juga di Frambos, di Track FM, itu adalah radio-radio anak muda. Namun karena memang dengan kemajuan teknologi, kemajuan internet, dan memang sudah diprediksi juga sih dari KPID waktu itu dari Provinsi Jawa Tengah bahwa radio ini akan gulung tikar. Waktu itu prediksinya adalah media cetak. Habis media cetak akan media radio
gitu. Habis itu akan televisi pun akan seperti itu karena semuanya akan berlari ke internet dan itu sudah kejadian. Radionya Aziz sempat gulung tikar, kemudian di take over sama salah satu apa ya ibaratnya ya lembaga masyarakat seperti itu, Nahdlatul Ulama. Sebutin aja nggak apa-apa kali ya di sini ya. Ya, boleh Mas. Boleh. Nah, kayak gitu. Gitulah intinya Kak Willy. Jadi what do you think untuk all about radio Kak? Nah, kali ini ya kayak gitu. Kalau di kota kecil sama kota besar nggak bisa dikompar Kak. Benar. Di kota besar juga radio yang tutup ada beberapa gitu. Jadi prediksinya tadi juga ada benarnya, mungkin ditambah juga sama kemarin pandemi gitu kan. Ada beberapa radio yang tidak mampu bertahan. Padahal kalau bisa bertahan potensinya besar gitu. Tapi mungkin pada saat itu udah ada benturan ya dana atau segala macamnya gitu. Terima kasih Mas Aziz ya, sangat memudahkan tugas saya ini. Oke, next slide. Ya, jadi radio masih punya potensi ya. Ciri khasnya belum tergantikan, ciri khas di mana merinding gemesnya ketika requestan kita dibacain, ketika requestan kita diputerin, ketika kita ikut topik dibacain juga, itu sampai sekarang belum tertandingi sama platform lainnya gitu. Sifatnya personal, benar-benar disapa sama penyiarnya, benar-benar seakan ya pendengar ada di mana, terus tiba-tiba penyiar bisa seperti kayak temenan aja gitu. Jadi itu belum tergantikan sih. Terus radio masih jadi pilihan utama di kendaraan roda 4 ya, di mobil. Walaupun udah ada platform lain, udah ada mungkin podcast, udah ada portal musik gitu. Tapi menurut penelitian orang bisa fokus mendengarkan obrolan itu di 25 sampai 30 menit gitu. Yang mana kalau podcast kemungkinan besar orang dengerin 1 jam udah nyerah biasanya gitu. Dan dengerin musik juga tetap ada rasa yang ini nggak ada kombinasi dua-duanya aja nih. Nah, di situ radio punya peran gitu. Radio punya peran sama racikan orang bicara dan lagu dan highlight news flash segala macam gitu. Dan terakhir, selama Indonesia masih menjadi negara macet, masih banyak mobil, sepertinya radio mostly bisa survive gitu. Mungkin ya pandemi kemarin juga memang itu semua diuji sih ya, banyak yang tidak bisa bertahan gitu. Tapi nanti kita juga akan sedikit bahas kalau ternyata setelah pandemi pendengar radio itu justru malah naik. Itu nanti akan kita bahas sedikit. Oke, next slide. Nah, ini ada tapinya. Nah ini dia nih. Kita harus alert terus. Radio dengan radio aja itu ada persaingan gitu. Nah, ini ditambah lagi dengan banyak platform, banyak fitur-fitur yang lebih disukain juga sih sama generasi yang lebih muda dari kita, sama adik-adik Gen Z gitu kan. Dimana TikTok, Instagram, YouTube isinya udah banyak anak muda, udah banyak yang viral di sana, banyak yang ya akhirnya nggak tahu ya, mungkin generasi penerus kita masih lebih naksir gitu, masih lebih naksir jadi kreator Instagram, TikTok gitu. Jadi ya ini radio walaupun masih punya potensi, kita harus melakukan sesuatu juga gitu. Next slide boleh. Nah, ini solusi yang saya sempat kepikiran lah. Jadi justru kitanya, penyiarnya yang kita bisa multi platform gitu. Kita harus bisa eksis di platform lain. Kita harus mulai memperkenalkan kalau siaran kita seru, gimana caranya menyadur itu ke platform lainnya, ke Instagram, ke TikTok gitu kan. Nah, selanjutnya orang-orang yang sudah punya skill set penyiar, ini sekarang enaknya harusnya udah bisa independen. Jadi
bener-bener udah sebebas itu memilih kita mau eksis di mana gitu. Justru ketika sudah punya skill setnya aja, justru radio nanti yang butuh gitu. Jadi radio udah sempat bergeser perannya di 10-15 tahun ke belakang. Radio itu masih jadi pencetak stars ya, pencetak bintang gitu. Banyak bintang muncul dari radio. Nah, lama-lama bergeser, lama-lama radio mencari bintang gitu. Kasarnya ketika banyak ya orang yang udah terkenal di TV, udah terkenal di platform lain, ketika mereka ingin sesuatu yang sifatnya reguler, bisa harian, akhirnya mereka ke radio gitu. Banyak juga yang akhirnya comeback karena radio biar bagaimanapun akan ngerasa seperti rumah gitu. Banyak yang comeback, banyak yang akhirnya milih siaran lagi, banyak yang tergoda bahkan kayak selebriti nyobain siaran gitu-gitu. Itu. Lanjut. Nah, ini digitalisasi ya dari penyiaran radio. Di sini ada yang bekerja di radio yang udah streaming? Ada yang streaming radionya? Boleh. Kalau di Zia, udah mulai. Di Zia, di radio di Aceh udah mulai streaming, alhamdulillah. Cuman streaming platformnya belum terlalu banyak ya, kayak di Jakarta. Masih Facebook, Instagram, TikTok, itu doang sih. YouTube belum. YouTube belum ya. Tapi gimana prospek untuk streaming gimana? Kalau streaming sih sebenarnya lebih banyak penggemar di TikTok sebenarnya, karena emang lagi platformnya lagi rame ya di TikTok. Ya. Kalau di Facebook agak sepi. Nah, kalau Facebook agak sepi, YouTube karena kami belum mulai, Instagram standar sih, tapi lebih banyak ke TikTok karena emang rame ya, emang setiap hari orang emang TikTok mulu gitu. Ya. Berarti TikTok tuh bisa jadi platform yang sangat potensial ya untuk penyiar yang goes streaming gitu ya. Iya. Oke, ada lagi yang siarannya sudah streaming? Boleh? Ada lagi? Tinggalkan jejakmu. Tinggalkan jejakmu. Ini ada Aira nih, Aira Unima. Aira, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah di radio saya di Unima FM Magelang sudah streaming sejak pertama kali saya datang ke sana. Terus untuk talk show gitu juga udah live streaming di YouTube sama di Instagram gitu. Ya. Mantap gitu ya. Ya. Oke. Lanjut slide selanjutnya. Nah, kita balik sedikit histori radio. Kita ingetin lagi kalau zaman udah segitu maju, kalau kita tarik ke belakang lagi di tahun 25, di tahun 33, terus era Prambors awal tahun 70-an itu semua masih pakai kaset, masih manual, kita harus cari di mana hooknya gitu kan, di mana refnya. Dan saya tuh waktu pertama di Trax FM itu barang-barangnya bendanya masih ada. Jadi deck A, deck B itu masih ada, masih bisa. Bahkan kita sempat nyobain dan beneran masih bisa gitu. Tapi kita bayangkan dulu penyiar betapa stresnya dia mencari hooknya itu di mana lagu gitu kan. Terus back to back gimana, beneran harus dibantuin banget sih itu sama operatornya. Kalau sekarang tuh kayaknya semua kita bener bisa sendiri sih. Ketika ada program radio yang ada produsernya, biasanya dia juga cuma ngurusin topiknya apa, briefing, dia paling bantuin cari caller gitu-gitu. Sisanya udah si penyiar bisa melakukan semua sendiri ya. Itu. Next. Nah, ini udah radio yang sekarang ini pakai foto siaran terakhir saya di Trax FM. Ini sekarang udah berkembang sangat pesat, peralatan udah enak banget, dengerin juga udah bisa di mana aja, kapan aja, udah didukung sama internet.
udah ada versi web, bahkan versi yang di streamingnya juga udah ada, udah banyak aplikasi-aplikasi dengerin radio di mana aja kan ya. Kalau kita cek ke Play Store segala macam itu udah banyak, jadi udah nggak ada alasan sebenarnya kita untuk nggak bisa dengerin radio. Tinggal mungkin pelaku radionya ini yang kita gimana caranya saling nge-reach, saling menjangkau biar radio itu tetap bisa survive dan tetap bisa bagus, tetap bisa jadi sesuatu yang seksi dilihatnya gitu. Itu next. Nah, ini dia milenial ya. Di sini rentang umurnya milenial semua kah? Atau ada yang lebih muda? Aziz Kak, Aziz 12 tahun. Nggak usah percaya Kak. Aziz sudah makan nasi pakai kuah bakso. Agak ngeri ya, ke Promina kayaknya Kak kalau Aziz Kak tadi pagi sarapannya. Oke. Berarti ini mostly milenial ya? Tentang lahir paling telat 95 ya? Enggak, Bang. Zia 2001, Bang. Oh gitu. Iya. Gen Z sih ya. Gen Z. Oh iya kamu Gen Z ya. Oke, next slide boleh. Nah, ini ada demografi yang mungkin teman-teman juga sudah tahu. Mungkin ada yang berbeda versi ya, ada yang tahun 96 tuh juga masih masuk milenial, ada yang 95 gitu. Nah, tapi kalau untuk poin-poinnya, jadi radio tuh pernah diasumsikan kita akan mengalami penurunan, pernah diprediksi akan banyak radio yang tutup, segala macam. Nah, tapi ternyata riset Nielsen 2016, pendengar radio di Indonesia itu 20 juta, dan itu terus naik gitu kan. Terus pasar terbesarnya, konsumen terbesar juga milenial, diikutin sama Gen Z ya kan. Dan ini terus bertambah di masa pandemi juga ketika orang nggak banyak ngapa-ngapain, banyak platform yang angkanya pada naik, salah satunya juga radio. Dan milenial ini diprediksi akan menjadi generasi kunci ini nanti di era digitalisasi radio. Sejauh mana kita bisa bertahan sebagai milenial gitu ya. Next slide. Nah, ini kenapa milenial, teman-teman sebenarnya mencari ini bisa di internet, bisa searching aja sendiri gitu. Aku lebih pengen diskusinya gitu. Kita kan generasi yang menghubungkan ya antara generasi orang tua kita, Gen X, dan kita juga generasi penghubung ke yang di bawah kita, Gen Z gitu. Jadi ibaratnya kita kayak anak tengah nih. Kalau di dunia radio, milenial tuh kayak anak tengah. Misalnya anak tertua berantem sama adik paling muda, biasanya kita nih temen ceritanya dari dua-duanya gitu kan. Dari kakak tertua kita yang diajak suruh negor yang muda juga curhatnya ke kita gitu. Jadi milenial itu generasi penghubung gitu. Itu. Terus milenial adalah kita ini generasi pertama yang akrab dengan teknologi gitu. Jadi kita juga nggak heran kan orang tua kita masih susah bahkan sampai sekarang gitu, masih gaptek, masih sama smartphone masih perlu diajarin segala macam gitu. Jadi kita generasi pertama yang melek sama perubahan, perkembangan yang juga terjadinya cepat gitu kan. Jadi milenial lah yang bisa mengoptimalkan digitalisasi penyiaran yang terus berkembang gitu. Terus jumlah generasi milenial juga jumlah yang besar. Jumlah kita hampir sama Gen Z untuk sensus penduduk di Indonesia ya. Dan milenial itu cenderung punya ide yang out of the box. Milenial juga banyak sekali mendobrak batas gitu. Kalau kita tarik lagi 10, 15 tahun, 20 tahun ke belakang, generasi kita lah yang banyak mengubah sesuatu gitu. Generasi milenial lah yang banyak mengubah sesuatu. Salah satunya di radio gitu, ya kita lah yang waktu itu bikin
radio dengan semangat anak muda. Itu kita waktu itu, kalau mungkin teman-teman tahu ada radio SK gitu ya. Disitulah yang melahirkan banyak stars, banyak bintang. Ada Patrio waktu itu, ada Diamor Group, Bang Komeng juga kan dari radio, Abdel Temon tuh dari radio gitu. Generasi-generasi itu, dan diteruskan lagi ke era-era udah MTV Sky, era Prambors yang udah makin kesini juga. Waktu itu udah ada Indra Bekti waktu itu, terus Ari Untung, ada generasinya Desta gitu, yang mana itu lahirnya dari milenial gitu kan. Terus milenial juga kita adaptif, kita sama perubahan tuh nggak yang lag-nya atau shock-nya lama gitu. Kita tuh cepat, ketika ada perubahan kita cepat beradaptasi gitu. Jadi itu yang jadi kekuatan untuk milenial gitu. Kalau kita nanti udah siap ke perubahan, ke digitalisasi penyiaran radio. Jadi milenial itu adalah generasi kunci untuk kita bisa nyalurin ke adik-adik kita yang lebih muda nanti, gimana nih biar radio tetap keren gitu di mata anak muda, anak yang lebih muda yang mereka udah lebih menyukai jadi konten kreator dan lebih menyukai hal-hal viral. Kadang prihatin juga, viralnya tuh suka sembarangan gitu, yang penting viral gitu kan. Jadi kita milenial yang tugas nggak tugas sih ya. Jadi lebih ke moral aja sebenarnya. Kita mau gimana ke adik-adik kita supaya nantinya generasi penerus kita tuh juga bisa lebih baik gitu. Next slide. Nah, sekarang kita ke yang tadi benang merahnya itu, berarti kan kita harus berinovasi ya di konten siaran kita gitu. Kita harus berkembang terus, memberi kemasan yang juga bukan cuma menarik, tapi juga generasi setelah kita tuh ngerasa ini tuh worth gitu buat didengerin gitu. Next slide. Nah, kalau bicara soal formula, aku yakin teman-teman di sini juga mungkin udah tahu formula siaran radio nggak banyak ya berubahnya, itu aja gitu. Prime time-nya, formula prime time-nya masih gitu, formula single DJ, paling ada chart, ada special program gitu kan, ada siaran weekend segala macem. Formatnya juga masih sama, duo, trio, mungkin ada yang berempat tapi nggak banyak ya, karena kalau berempat kayaknya agak susah deh, tektokan berempat tuh agak susah. Trio tuh kayaknya di radio udah oke. Kalau berempat tuh podcast sih. Kalau radio tuh kayaknya bertiga udah cukup rame gitu kan. Terus ada single DJ, segmen juga sebenarnya dari dulu gitu-gitu aja. Curhat, bikin segmen nostalgia, bikin segmen apa lagi ya, biasanya yang gitu-gitu aja. Mungkin teman-teman penyiar ada yang punya segmen signature, boleh di siarannya apa kamu segmen signature-nya? Boleh. Ada yang mau buka mic? Boleh, yang ingin boleh ngasih tahu ya, yang kasih kita tahu, saling membocorkan boleh. Boleh. Kalau saya pribadi ya, kalau di radio kita mungkin kami itu masih lakukan podcast juga ada, acaranya nostalgia kayak lagu-lagu zaman, lagu-lagu terbaru gitu ya, masih ada nostalgia. Satu lagi acara kayak kuis-kuis, atau lagi mungkin acara kayak ini mentor. Ya. Mentor gitu ya kan, di mana kan di Aceh termasuk suka sekali ya dengan lagu dangdut. Nah, jadi masyarakat Aceh apalagi yang kalangan atas 30 tahun ke atas ya, 40 tahun ke atas masih sangat suka dengan lagu dangdut lawas gitu. Nah, jadi para milenials yang suka lagu dangdut itu kita kasih fasilitas, kita adakan lomba, mentor dan sebagainya di radio gitu sih sebenarnya. Ya. Itu ya. Lagi? Ada lagi? Aira gimana Aira? Segmen-segmennya? Kalau di Radio Aira itu karena kemarin di tahun lalu kita punya radio konsultan, dan radio konsultan kita tuh dulunya juga radio konsultannya Gen FM.
Mahaka Group. Jadi sekarang ini format kita hampir-hampir mirip. Jadi udah kayak formatnya udah 11-12 sama Gen FM, terus juga Radio Jogja. Tapi kita masih punya signature yang Unima banget gitu loh. Jadi di jam 5 sore itu kita ada segmen 1 jam itu untuk namanya Oase. Di situ lagu-lagunya Islami sama ngebahas kayak apa ya, hal-hal Islami tapi yang lebih ringan kayak sehari-hari gitu. Oke, itu. Tapi intinya sebenarnya kalau konsep ide-ide gitu muter aja kan ya sebenarnya ya. Kita cuma biasanya ngubah kemasan, ngubah eksekusi gitu aja biasanya. Dan prime time-nya di radio aku tuh ini Kak, pagi-pagi seru. Jadi pagi-pagi tuh ada sama satu partner aku tandem, kita seru-seruan aja di pagi hari buat mood booster gitu. Benar. Jadi intinya sebenarnya formulanya mah sama-sama aja, tapi inovasinya ini gimana caranya biar kita tetap bisa ngejaga, kita tetap bisa bersaing sama platform-platform yang sekarang besar gitu. Kita bisa, paling enak sih sebenarnya sekarang menyadur sih, maksudnya mengadaptasi konten siaran kita atau apa yang terjadi di siaran kita ke sosial media kita gitu. Itu udah paling enak sebenarnya. Role play divisualisasiin di YouTube, role play kita parodikan, hal-hal yang lagi hype, hal-hal yang lagi ngetrend kita cobain di sosmed, tapi kita take-nya mungkin dengan cara penyiar, tetap di dalam studio, jadi orang mulai ngeliat, oh penyiar juga beradaptasi ya dengan perkembangan ini gitu kan. Terus membawakan konten nostalgia tuh sebenarnya nggak ada matinya sih. Nostalgia tuh sesuatu yang diangkat kapanpun tetap rame gitu. Apalagi pendengar radio mayoritas juga milenial ya, jadi pasti diajak nostalgia udah pasti dimakan banget gitu. Nah, next. Ini aku nyobain konten siaran yang dibawa ke sosmed gitu. Jadi topiknya nostalgia, apa kebiasaan khas guru kita ketika lagi di kelas atau lagi ujian gitu kan. Kebetulan ada yang ikutan topik, yaitu bisa dibaca di situ tuh. Dia kalau gurunya, kalau ujian itu kalau temennya yang bergerak, yang kena malah temen sebangkunya gitu. Korban ya? Korbannya malah temen semejanya. Jadi itu aku coba kemarin kayak, wah ini dibikin role play boleh nih, kita jadiin reels ya gitu kan. Kita cobain bikin simpel begini aja, ternyata impact-nya luar biasa sekali. Ada di next slide. Nah, udah ngalahin semua video yang pernah saya buat. Cuma begitu doang, angkanya udah luar biasa gitu. Dan ngelihat ini, ya ini berarti saya menemukan, oh formula ini bisa nih dibawa ke ranah sosial media, ke platform lain, tapi tetap media siarannya media siaran kita gitu, tapi diadaptasikan ke platform lain dan cukup works ternyata gitu. Cukup orang bahkan sampai sekarang nih ya yang likes belum berhenti gitu. Padahal itu udah Selasa minggu lalu gitu. Jadi kita ternyata bisa menyuguhkan apa yang kita punya sebagai penyiar, ternyata bisa disuguhkan ke halayak di sosial media, yang mana viewers di Instagram juga kalau aku lihat ya kebanyakan Gen Z sih gitu. Yang nge-likes kebanyakan Gen Z gitu. Justru mungkin kalau milenial ya udah ngelihat udah kan, view udah gitu. Yang nge-likes kebanyakan Gen Z gitu. Jadi untuk inovasi teman-teman tetap bisa melakukannya, adaptasikan siaran radionya biar orang lebih banyak yang dengar lagi, orang lebih tahu lagi kalau wah seru loh ternyata penyiar gitu. Karena dulu itu kan belum ada banyak platform kayak sekarang gitu. Sosmed masih gitu-gitu aja. Jadinya dulu itu penyiar radio segitu kerennya gitu. Jadi primadona ya. Primadona, bener-bener kayak rockstar dulu jadi penyiar radio gitu kan. Karena
medianya terbatas waktu itu. Nah sekarang begitu media udah segitu banyak, platform udah segitu banyak, justru kita nih sebagai penyiar yang masih seru loh radio tuh. Nih gue buktiin ya gitu. Itu caranya dengan ya itu tadi, kita adaptasikan keseruan-keseruan yang kita punya ke platform lain gitu. Next. Nah ini buat para penyiar, buat teman-teman, selamat berinovasi. Mungkin pasti teman-teman juga sudah punya kreatif, bisa jadi lebih kreatif dari saya. Banyak penyiar yang di TikTok viral. Partner saya sendiri, si Raya Sabrina itu di TikTok besar sekali followernya gitu. Dia juga yang ibaratnya yang mampu mendistribusikan, mengadaptasi siarannya dia itu ke platform media yang lain. Jadi dari situlah dia followernya jadinya tahu, oh penyiarannya seru ya gitu. Nah buat teman-teman yang belum dapat kesempatan di dunia radio, tenang aja. Next slide boleh. Ada podcast ya. Podcast itu adalah media orang yang pengen banget jadi penyiar tapi belum dapat radionya. Podcast adalah rumah yang tepat untuk teman-teman belajar tektokan. Kalau podcastnya itu berdua, bertiga, berempat, belajar tektokan, belajar gimana ngobrol, gimana bikin enak suara kita, karena ketika kita bikin podcast kita akan dengar sendiri tuh hasil podcastnya gimana, dan kita jadi tahu, oh suara gue begini ya gitu. Ternyata kalau direkam suara tuh begini jadinya. Nggak selalu sama dengan suara asli gitu. Kadang enaknya di podcast juga karena bisa editing ya, jadi suara tuh juga bisa di touch up gitu, jadi lebih enak gitu kan, nggak tajam, nggak terlalu nyaring gitu. Itu di sini teman-teman yang juga punya podcast ada? Siapa yang selain siaran punya podcast? Belum Kak, doain Kak ya, biar ada kemauan dan ada keberanian. Amin. Iya, yang lain semoga ada lagi? Harus ini. Ada yang sudah punya podcast teman-teman? Belum. Kalau Zepi baru ide. Oh, baru ide. Baru ya, ide mau buat mulai, tinggal cari partnernya aja nih, ya kan? Benar. Membuat podcast tuh emang tricky di ini sih, di mencari tim yang tepat ya, mencari partner yang tepat, karena podcast tuh kayak nongkrong kan. Jadi bayangkan kita satu tim sama temen yang kalau nongkrong nggak nyambung. Bayangkan, itu siksaan itu. Yang jokesnya nggak nyambung, yang kita nggak tahu arahnya ternyata beda-beda gitu kan. Itu nggak enak banget gitu. Berarti mencari partner podcast itu lebih tricky lagi justru. Karena cari partner untuk podcast, kita tuh harus yang flip-flop gitu, yang kita tahu dia mau ngomong apa, dia juga tahu kita mau ngomong apa gitu. Di sini juga aku paparkan dua perbedaannya, plus minusnya. Radio itu siarannya langsung, walaupun ada live delay, walaupun ada taping, tapi biasanya itu keperluannya terbatas. Ada jadwal misalnya kita interview artis-artisnya nggak bisa di hari yang sama, ya mau nggak mau kita recorded gitu kan. Sementara kalau podcast ya bisa janjian, direkam dulu, ada editing, suara bisa ditouch up lagi, bisa ditambahin back sound, bisa ada sound effect segala macam yang jatuhnya pasca gitu kan. Itu terus radio punya waktu siaran yang pasti. Aku siaran Senin sampai Jumat 8 malam sampai jam 11. Sementara podcast itu on demand kan. Orang bisa milih dia mau download yang mana, dia suka yang mana. Begitu dia dengerin 10 menit pertama dia nggak nyaman, dia bisa cari yang lain gitu kan. Itu. Terus radio targetnya lebih luas, pembahasannya bisa lebih bervariasi. Ini keistimewaannya radio.
Karena kalau podcast itu pasti targetnya, segmennya agak lebih menyempit, pembahasannya lebih fokus. Radio itu bisa hari misalnya Senin sampai Jumat nih rangkaian. Setiap malam Jumat pembahasannya horor bisa. Setiap hari Rabu pembahasannya curhat-curhatan bisa. Podcast kalau melakukan formula yang sama dengan radio, orang justru bingung. Ini podcast sebenarnya arahnya mau kemana? Gitu. Makanya kebanyakan podcast itu pasti fokus. Kalau dia genre horor ya horor aja. Kalau dia genrenya komedi, komedi aja. Parenting aja udah gitu. Palingan dia bisa bermain mencari konektivitasnya. Misalnya kalau isinya tentang parenting, dia bikin topik yang parenting 10 tahun ke depan akan jadi apa parenting. Terus bisa bikin segmen nostalgia. Dulu orang tua kita menghukum kita bagaimana gitu kan. Itu paling di situ dia bisa bermain di areanya yang tetap di genrenya gitu. Kalau radio enaknya dia bisa luas. Yang penting bikin ekosistemnya aja. Jadi misalnya setiap hari Selasa kita punya nostalgiaan. Udah bikin ekosistemnya aja, konsisten aja terus. Di hari Selasa akan selalu seperti itu. Pasti nanti lama-lama pendengar akan mulai merasakan ciri khasnya. Oh, dia tuh kalau Selasa tuh pembahasannya pasti nostalgia. Dia tuh kalau hari malam Jumat pasti ada horor-horornya gitu. Jadi lama-lama ekosistemnya kebentuk. Nah, itu sampai sekarang masih jadi keistimewaan radio dibanding podcast. Gitu. Lalu tadi sempat aku mention juga radio itu punya racikan, ada lagu, ada rewind, ada highlights, news update segala macam, interaksinya juga langsung, sifatnya juga organik. Ini juga sesuatu yang podcast nggak bisa nih, karena podcast itu pasti fokus sama topiknya, walaupun dia lebih bebas, lebih santai, lebih tanpa gangguan, tapi dia minim interaksi. Bisa sih ada sih podcast yang punya pesawat telepon yang bisa dihubungkan ke mixer, dia bisa nelpon langsung, tapi itu tetap recorded gitu. Jadi si orang itu atau pendengarnya ketika ditelepon dia tetap nggak bisa merasakan merindingnya dia lagi didengerin sama satu Indonesia pada saat itu gitu. Itu sih. Terus radio bersifat selintas, durasi bicaranya lebih pendek gitu kan. Nah, kalau ini podcast emang unggul nih. Dia sifatnya intens. Durasi ngomongnya ya tergantung lah. Ada yang digelontorin 1 jam, nggak diedit lagi, nggak dipadet-padetin lagi, biarin aja. Oh, ini kalau 1 jam ini kalau biasanya kalau orang yang terkenal dipantengin ya. Misalnya kayak Soleh Solihun tuh. Dia ngomong 1 jam orang denger tuh. Siapa lagi ya? Raditya Dika. Dia bikin podcast panjang-panjang ya orang denger gitu. Tapi ketika ya kita gitu ya yang masih merangkak dan mencari remahan-remahan kecil dari pendengarnya dia gitu kan. Kita mau nggak mau bermain di 10-15 menit, tapi itu juga kan sudah cukup lama karena radio nggak ada yang ngomong selama itu sekarang gitu. 15 menit udah ketemu punchline, udah cukup gitu. Dari situ bisalah nge-grab sedikit-sedikit irisan-irisan dari podcast-podcast lainnya yang sudah berada di atas gitu. Teman-teman ada yang mau nambahin perbedaan radio dan podcast? Boleh? Ada yang mau nambahin? Mungkin ada yang lebih tahu gitu dari saya karena udah merasakan sendiri gitu. Boleh, ada. Zia mau nambahin sedikit Bang ya. Berarti boleh. Seandainya kita nggak punya branding yang kuat ataupun kita bukan artis, berarti emang harus dikuatkan kreatif ya. Emang entah itu inovasi dalam konten, lebih unik gitu untuk memancing viewer ke podcast kita gitu ya. Oke. Nah, satu lagi nih ya. Zia ambil poin dari Bang Mr. Wills ya. Ini panggilnya Bang, Mas atau Mr. Bebas. Bebas aja ya. Ya, Bang boleh, Mas boleh. Saya Jawa jadi Mas juga nggak apa-apa. Dede Wills kayaknya lebih cute nggak sih? Cute nggak sih? Ya. Karena sering sih lihat di TikTok ya bahwa yang konten yang viral itu biasanya yang relate dengan lingkungan masyarakat kita gitu. Makanya semakin banyak orang yang iya nih, makanya
viewernya 1 juta, 2 juta, 3 juta, bahkan sampai puluhan lah ya. Karena dikarenakan kontennya itu relate. Sama halnya kayak Bang Mr. Wills buat yang TikTok yang dirobek kertas tadi, yang ujian. Ya. Banyak kan, apalagi anak-anak milenial Gen Z ya, yang suka dengan konten yang seperti itu sih sebenarnya. Berarti emang harus kita ini beradaptasi untuk ikutin tren yang relate dengan lingkungan masyarakat. Baik, itu aja sih yang Zia bisa tambahin. Terima kasih Zia. Nanya dong. Boleh? Mau nanya ya? Mau nanya nih Bang Wills. Ya. Kalau podcast ini identiknya dengan apakah temanya atau pembawa acaranya, pembawa podcastnya, atau lebih kepada apa ya? Ya antara dua itu sih. Jadi misalkan kalau kita punya topik yang menarik dan yang ngisi ganti-ganti, itu lebih menarik. Apakah kalau dia artis kan oke ya, dia menjual keartisannya dulu, setelah itu dia bawa topik nih, topik-topik yang hangat. Terakhir kan kita tahu dari Kobuser tuh yang bawa isu yang malah menjadi apa ya, pertanyaan besar gitu kan, sampai akhirnya diturunin sendiri. Itu udah nama besar, topiknya juga besar, tapi akhirnya nggak boleh tayang juga, nggak ditayangin juga gitu, di take down. Nah kalau seandainya kita balik nih, kita no one gitu, nobody gitu ya. Nobody punya topik yang bisa kita angkat, tapi yang kan tamunya selalu berganti-ganti nih. Ya. Berarti kan topiknya akan berganti-ganti. Nah, apakah itu konsisten nggak kalau misalkan pembawa acara juga ganti-ganti, tapi nama podcastnya satu? What do you think? Aku sejauh ini belum pernah menemukan sih ya. Mungkin di luar sana ada, mungkin juga yang works ada, mungkin ada, tapi pasti ada formula yang bikin orang tergelitik pengen lihat yang selanjutnya tuh apa. Kayaknya itu deh yang bisa bikin. Nggak kayak gini, misalkan gini, kayak Gebiar Imani ini kita buat podcast gitu ya, di mana narasumbernya akan berganti-ganti gitu kan setiap bulan. Nah, pembawa acaranya juga kayak Zia juga akan ganti setiap bulan. Itu menarik nggak sih? Akan membentuk ekosistem yang tadi Bang Will sampaikan juga gitu loh. Kita kan trying to create ekosistem gitu ya. Misalkan kita benchmark setiap hari Jumat Gebiar Imani jam sekian gitu. Tapi itu yang Zoom. Tapi nanti kalau kita buat podcastnya sendiri, tapi dengan tadi Gebiar Imaninya nempel terus, tapi pembawa acaranya beda, topiknya berbeda, yang di-invite juga berbeda, itu it will survive or not sih? Potensinya selalu ada. Berarti brandnya ini adalah si Gebiar Imani. Seperti halnya kayak gini deh, kayak siapa? Podcast Mas itu kan ramean tuh. Ya, berempat. 4 orang gitu ya. Dia bisa berbahan, bisa sendiri-sendiri gitu. Topiknya juga diangkat berbeda-beda. Tapi mereka sudah punya nama. Gitu. Kalau ini kan nggak ada itu. Berarti ada possibility-nya ada ya kalau mau dibuat. Possibility-nya ada. Ya seperti ini aja. Grammy Awards aja kan setiap tahun beda-beda tuh ininya kan. Host-nya beda. MC-nya beda lagi. Segala macam pengisinya beda lagi. Tapi tetap besar. Nah emang butuh. Iya tadi sih. Ekosistemnya dulu. Si brand Gebiar Imaninya ini juga harus bisa stand out, mungkin di banyak platform, orang aware gitu kan, kita lihat awareness-nya, kita naikin dulu awareness-nya di platform-platform yang ya target market kita yang mana nih, target market kita apakah milenial, Gen Z, bisa kita temuinnya di mana, mungkin di Instagram, mungkin di TikTok gitu kan, dari situ coba naikin, bikin konten yang banyak orang relate, banyak target market yang relate, dari situ harusnya ekosistemnya bisa tercipta sih, gitu. Oke, thank you. Ya, sama-sama. Kayaknya emang habis ini kita juga Q&A ya, benar nggak sih? Iya, betul. Nanti ada sesi tanya jawab. Oke, ini mungkin poin-poin pendukung ya dari tadi podcast dan radio. Jadi podcast dan radio itu saling memengaruhi. Beberapa fitur radio juga udah bisa diadaptasi sama podcast, tapi tetap masing-masing punya ciri khas masing-masing. Tadi kita udah jabarkan juga.
terus podcast belum mampu menggantikan fitur-fitur radio, sama ada juga kelemahan radio yang adanya di podcast gitu kan. Terus podcast didominasi sama pembicaraan, dia minim musik, palingan back sound gitu kan. Karena kalau naruh musik itu berarti akan ada hubungannya sama hak cipta, copyright gitu-gitu. Jadi penting kalau dominasinya adalah pembicaraan, obrolan, berarti chemistry, tadi balik lagi, chemistry punya peran yang sangat-sangat penting gitu kan. Nah, orang yang punya basic siaran radio atau dia sudah punya skill set penyiar, biasanya terjun ke dunia podcast itu akan effortless biasanya. Makanya banyak star di podcast itu juga punya track record di radio gitu. Desta, Vincent, kalau kita dengerin podcast Mas, itu kan 3 diantaranya penyiar tuh, pernah siaran. Yang nggak pernah siaran itu cuma Omes ya. Ananda Omes tuh nggak siaran tuh dia. Nah, kalau kita perhatiin detail, kita tahu tuh, biasanya, kan aku dengerin juga ya podcast Mas. Omes itu kalau ngomong, biasanya dia maunya entar dulu. Dia makanya sering jadi orang yang nurunin pace tuh dia. Jadi tektok udah enak, tak, tiba-tiba Omes mau ngomong, biasanya yang lain akan nurunin dulu. Oke, dia mau ngomong apa nih gitu. Karena dia nggak megang skill setnya, dia nggak punya basicnya. Nah, sementara kalau yang bertiga, Surya, Darto, si Angganggok itu udah penyiar semua kan, jadi paling tektok nanti begitu Om mau ngomong set, yang lain akan menurunkan kecepatannya gitu, biasanya gitu sih. Gitu. Jadi skill set penyiar kalau untuk podcast udah enak banget biasanya. Dan durasi juga dalam podcast sangat fleksibel. Tergantung kitanya pengennya gimana. Kita juga biasanya akan meriset pendengar kita tuh lebih suka kita ngomong panjang atau kita ngomong pendek ya gitu. Dan kita punya tantangan untuk di podcast, tantangannya itu mempertahankan keseruan. Itu tadi saya sempat bilang orang bisa fokus sama obrolan itu biasanya 25-30 menit. Di luar itu tantangan bagi podcasternya, gimana caranya biar tetap seru. Karena seseru apapun topik, grafiknya tetap turun. Harus ada pemantiknya lagi, harus dinaikin lagi, harus ada elemen-elemen yang, wah ini keren. Seseru apapun, misalnya kita ngobrolin guru killer, itu kan topik yang sangat seru kan. Guru killer tuh seru banget, mau diobrolin kapan aja seru. Tapi ketika podcaster berdua, bertiga ngobrolin itu, grafik pasti turun kalau nggak ada pemantik-pemantik lainnya gitu. Kalau nggak ada, wah ada kasus ini nih yang seru banget, itu pemantik. Ngebacain interaksi dari pendengarnya, itu pemantik lagi. Jadi nemu keseruan baru, nah itu tantangan. Kalau untuk podcaster, itu tantangannya gitu. Next. Ya, inilah dia. Iya. Sesi tanya jawab. Betul, ini dari Kak Sekar nih, ada yang nanya ya kan, dari MME Jawa Tengah nih. Kak Sekar nanya di kolom chat, Mr. Wills, bagaimana sih tips membangun personal branding sebagai seorang penyiar yang 90% itu tandoman? Nah, itu aja sih, gimana Mr. Wills? Personal branding itu bisa tetap kita bisa bawa ke platform kita yang lain. Tetap ada yang eksplisit dan yang implisit. Yang eksplisit itu kalau mungkin teman-teman kalau misalnya nengok di Instagram aku, kebanyakan reels itu selalu berdua, bertiga, itu yang visibilitas kita kelihatan dari orang, oh dia ini pasti tandem. Yang kedua yang implisit. Yang implisit itu adalah kita punya kualitas sendiri kalau kita lagi tandeman. Ketika kita lagi tandeman, kita punya celetukan-celetukan yang khas, kita cepat, tektokannya nggak banyak mikir, bisa memanfaatkan momentum, jadi celetukan, jadi punchline. Nah, dari situ orang jadi tahu. Kayak misalnya kita ngelihat Surya di TV, Surya itu kan begitu cepatnya kan, dia otaknya cepat banget untuk memberi punchline. Di situ kelihatan Surya tuh pasti tandem. Kita kalau ngelihat Surya sendirian, biasanya ada pause-pausenya tuh dia, ada stop, nyari, mikir gitu. Tapi ketika dia berdua bertiga, cepat dia dan bisa nge-wrap up yang lainnya juga gitu. Next boleh. Apa namanya pertanyaan selanjutnya?
Ya, ada yang ingin bertanya lagi ya? Kalau misalnya ingin bertanya langsung aja diaktifkan mikrofonnya. Tapi Ziani mau nanya juga nih. Boleh. Untuk apa ya? Personal branding ini sebenarnya masa tentang personal branding ya, untuk bisa menguatkan kita berkonten lagi nih, terutama ada orang kayak ini Marshall Widianto ya, dia emang branding dia tuh emang kemiskinan mulu. Nah, kalau misalnya personal branding itu harus berubah atau gimana nih, harus konsisten atau gimana nih? Ya, personal branding itu yang pertama kalau bisa yang kita effortless, paling effortless, tapi kita happy ngejalaninnya. Mungkin Marcel Widianto akan sangat effortless membranding dia miskin karena memang sudah dulu dia historinya kayak gitu kan. Jadi senjata utama dia adalah ketika dia merecall lagi kenangan-kenangan dia waktu zaman susah, di mana banyak punchline bertebaran di sana, banyak hal lucu. Ketika kita kan lucu ya ketika kita denger di rumah lo sampo mau habis masih dicampur air nggak gitu. Itu kan ketika orang yang udah nggak di level ekonomi itu mendengar itu pasti akan recall dan itu tuh sangat relate gitu. Oh iya lagi gue pernah lagi sampo mau habis dicampur air gitu. gitu dan itu pasti personal branding itu hal yang kalau bisa kita effortless tapi kita juga happy untuk terus nge-branding itu. Yang kedua, personal branding itu nggak selamanya begitu sih, kita bisa ganti suatu hari, kita bisa ganti. Kayak Deddy Corbuzier aja kan dulunya magician kan, terus tiba-tiba kalau sekarang Gen Z ditanya siapa Deddy Corbuzier ya kebanyakan mereka akan jawab dia podcaster, dia entertainer gitu. Udah jarang yang tahu dia dulu sulap kecuali netizen yang masih suka nge-share foto-foto dia yang jadul yang rambutnya masih gini gitu kan. Gitu. Kalau Gen Z berarti udah lebih mengenal Deddy Corbuzier ya podcaster di YouTube gitu kan. Jadi personal branding masih sangat mungkin untuk kita ubah ke yang lain gitu kan. Kayak misalnya Andre Taulany. Mana ada yang nyangka Andre Taulany dari anak band tiba-tiba sekarang jadi komedian kan, itu kan sebuah banting setir yang lumayan kan, dimana vokalis band dulu punya aura, wah gue vokalis band, gue rockstar gitu kan, tapi itu works ketika dia banting setir jadi komedian dan cukup berhasil gitu. Jadi kesimpulannya untuk personal branding, ketika kita ngelihat sebenarnya pertama ketika kita lagi membranding kita begini gitu kan, kalau cukup sabar biasanya ada momentumnya nanti. Kalau kita sabar, kita jalanin terus, ada momentumnya. Seperti halnya mungkin teman-teman mengenal Dustin Tiffany. Nah, Dustin itu ya dia pendengar banyak radio aja gitu. Kebetulan dia absurd orangnya gitu kan. Dia stay dengan begitu, kebetulan dia punya manajemen yang mampu mengamplify, mengenhance keanehan dia dan keabsurdan dia, nemu momentum, ceger dia naik. Itu. Tapi ketika kita ngerasa kayaknya gue harus ganti deh, personal branding ini udah nggak works gitu. Ketika kamu udah yakin ini udah nggak works, ya udah cari yang lain gitu. Cari yang oh kayaknya bisa nih, gue ke arah sini nih. Gue udah hobi main game misalnya, pengen jadi streamer game gitu. Atau belakangan hobi masak ya gitu. Kita rekam kali ya. Ini kita coba, siapa tahu nemu momentum. Lalu beneran akhirnya membuat nama kita naik gitu. Seperti saya aja kemarin nggak nyangka video itu bisa segitu ramenya, ya itu kayak peluang. Wah ini momentum nih, berarti ketika orang relate sama kelakuan guru-gurunya dulu, ini kayaknya bisa works deh. Dari situ aku akan nyoba lagi nanti gitu. Kalau ada kebetulan nemu topik yang pas bisa di role play, nyoba lagi. Oke, terima kasih Mr. Wills ya. Berarti karakter keunikan karakter seseorang tuh nggak usah dirubah jadi diri sendiri aja. Ya. Entah itu dia absurd atau dia awkward orangnya, tapi tetap diri sendiri aja gitu ya, nggak perlu berubah. Oke. Itu kayak penguatan branding untuk di radio ya dalam membuat konten. Oke, siap. Ada lagi yang ingin bertanya? Kalau nggak ada ya karena terbatas waktu ya. Kalau sudah tidak ada, mungkin bisa kesimpulan atau Aira mau nanya tuh kayaknya tuh. Ada yang mana? Aira. Oh ya Aira, silakan Aira.
Oke, terima kasih untuk kesempatannya Kak Zia dan juga Mr. Wills ya. Aku mau nanya nih, dari tadi kan kita ngobrolin personal branding gitu kan. Kalau personal branding sendiri sah-sah aja nggak sih ketika kita tuh kayak punya beberapa kayak karakter yang pengen kita show up. Kayak kalau di acara aku kan di Pagi-Pagi Seru itu Aira itu terkenalnya lucu, terus juga kadang-kadang tuh suka nyeleneh gitu. Nah, kalau hari Kamis itu biasanya Aira itu selalu ditunggu-tunggunya adalah suka niru-niruin gayanya penyanyi dangdut nih, gitu. Meskipun siaran kita tuh di radio pop anak muda, tapi kadang-kadang kita suka main jokes pakai niru-niruin penyanyi dangdut entah siapalah, biasanya kadang kita pakainya legend biasanya gitu. Itu boleh nggak sih kalau kita punya beberapa hal yang pengen kita keluarkan atau hanya fokus di satu karakter aja gitu bagusnya. Terima kasih. Berarti persona lah ya, persona kita di publik gitu kan. Sebenarnya selama itu masih satu benang merah, masih bisa saling mendukung, itu nggak apa-apa banget sih. Kalau genrenya mungkin komedi, komedi itu juga banyak cabangnya, ada impersonate, ada apa namanya, tebak-tebakan, ada curhat tapi ntar ujungnya rusak, ada parodi, itu masih satu cabang kan, masih satu benang merah gitu. Yang penting nggak jomplang. Bayangin Limbat di TV diem, di radio ngomong, aneh kan pasti, aneh tuh. Bayangin Pak Haji Bolot tiba-tiba lancar dengernya, itu udah aneh gitu. Jadi selama nggak jomplang, selama masih satu benang merah kayak nggak apa-apa deh, itu nggak apa-apa banget. Jadi nantinya bisa saling mendukung soalnya gitu kan, saling bangun apa namanya, persona itu nanti lama-lama nge-set kita jadi lebih pack lagi gitu. Itu Aira. Ya. Oke, terima kasih Aira atas pertanyaannya. Ada lagi yang ingin bertanya? Kalau nggak ada nih ya, mungkin sedikit ya poin-poin dari Mr. Wills, mungkin karena berhubung waktu sudah singkat sekali ya, terbatas waktunya, langsung saja Mr. Wills untuk mengambil kesimpulan di materi kita di Budaya Iman kita kali ini. Oke. Kalau kesimpulan, aku orang yang tadi balik lagi 50% otodidak, 50% konsistensi. Ada di slide terakhir aku di PowerPoint-nya. Kuncinya ini ya, you're not a fool for failing, you're a fool for not trying your best. Cobain, dapat ilmu baru, dapetin juga pengalamannya, and repeat. Setiap dapat ilmu baru cobain, setiap dapat bisa ada workshop gitu-gitu, coba implementasikan, coba adaptasikan. Itu trying your best, nggak ada yang lebih dari itu sih. Kita suka apa ya, nyari banyak workshop, banyak seminar apa, cuma buat nyerap teorinya, enggak. Biasanya pengalaman tetap guru yang paling berharga. Jadi apa yang udah kita lakukan hari ini itu harusnya dicobain gitu sama teman-teman. Tadi kayak misalnya di sini ternyata banyak yang belum bikin podcast, cobain dulu. Siapa tahu justru momentumnya di podcast. Cari temen yang sehati, cari temen yang chemistry-nya bisa enak TikTok-nya. Cobain bikin podcast. Dan podcast itu sangat-sangat luas nanti segmennya. Apa aja, walaupun kalau sekarang yang sangat laku itu komedi, horor, sama galau-galauan, tapi nanti pasti ada irisan-irisan lain. Podcast otomotif, podcast apalagi tuh, medis misalnya gitu. Tapi gimana caranya biar tetap bisa diserap anak muda, bisa enak, bisa orang enjoy dengerinnya. Mungkin bumbunya kali ya, bumbunya bisa komedi, bumbunya bisa curhat gitu. Jadi kalau dari saya udah pasti apa yang udah didapat hari ini cobain besok gitu. Kalau bisa langsung dicobain, langsung cari temen, langsung gue sama siapa ya ngobrol nyambung ya. Coba ngobrol sama dia, tektokan kali ya, sejam dapat nggak nih? Kita rekam iseng. Begitu dapat, rekam sejam, diedit,
yang nggak oke, yang terlalu dragging dipotong, coba dengerin lagi. Itu oke nggak buat didengar? Coba dengerin ke temen. Oke nggak nih kalau ini jadi podcast? Gitu. Biasanya nanti pendapat temen jujur sih biasanya. Gitu. Kalau misalnya dia ada kritik saran, kita harus terbuka gitu kan. Oh, gue kurang ini ya. Sama mendengarkan hasil suara sendiri itu sangat bagus. Kita jadi tahu ngedrive suara kita tuh caranya gimana gitu. Karena kadang suara asli kita sama suara kita di mikrofon itu suka beda gitu kan. Dan beberapa proses di radio, mungkin ada radio yang spek equalizernya udah enak, suara kita udah cukup bulat tuh di on air gitu kan. Tapi ada juga yang kadang suara asalnya si penyiarnya emang tajam, emang tinggi, emang banyak treble-nya gitu. Nah, semuanya bisa semuanya bisa dikendalikan gitu. Cara ngeredam terlalu tingginya gimana, atau cara ngeredam terlalu ngebassnya gimana, itu semua ada caranya gitu. Dan pastinya teman-teman harusnya nyoba sih gitu. Dan itu aja dari saya, terima kasih. Iya, terima kasih Mr. Wills. Iya. Sedikit ya untuk para peserta webinar, Zia kasih poin-poinnya tentang materi dari Mr. Wills ya. Yang pertama tadi ada tandem dan duo ya, tandem itu duo, dimana mencari chemistry ya antara penyiar dan penyiar lainnya. Yang kedua itu harus adanya tektokan biar jalan chemistry-nya itu lebih cicatnya lebih enak gitu ya. Entah itu sinkron ya, apalagi kita untuk bisa tektokan dengan partner harus mengerti punchline-nya atau joke atau tentang joke, inside joke dan lain sebagainya. Yang kedua, poinnya itu radio masih punya potensi di mana bukan hanya platform lainnya, tapi radio masih ada potensi untuk berterjun ya, memviralkan konten-konten yang bermoral. Yang Zia ambil kesimpulan di materi hari ini, boleh membuat konten yang viral, yang relate di lingkungan masyarakat, tapi masih tetap bermoral. Tetap masih menjaga attitude dan sebagainya, dikarenakan kita sebagai generasi millennials, Z atau Y dan sebagainya, untuk membuat kita berdakwah atau memiliki visi dan misi yang lebih baik. Itu aja sih kesimpulan ya, poin-poin yang bisa Zia sampaikan dari Gebiar Imani kali ini. Oke, sebelum kita tutup ya, kita foto terlebih dahulu ya. Untuk kawan-kawan, untuk peserta webinar yang di Zoom ataupun di YouTube streaming, langsung aja dibuka kameranya sekali lagi ya. Langsung aja kita foto bersama-sama, jangan lupa tersenyum ya, siap-siap ya. Dalam hitungan 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya. Untuk modelnya terserah nih, mau sarang juga boleh, pis juga boleh, terserah ya. Sekali lagi dalam hitungan 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak semuanya para peserta webinar ya. Sebelumnya ada info sedikit bagi para peserta webinar untuk giveaway ya, yang sudah share kegiatan kita kali ini di Instagram ataupun di platform lainnya, di sosmed kita lainnya, akan dikasih giveaway merchandise. Jangan lupa langsung aja tag kami di Instagram pkpi.kemanag dan pkpi official. Baik, kita tutup Biar Imani. Terima kasih Mr. Wills atas pemaparan materinya. Terima kasih sudah share ilmu. Terima kasih banyak ya. Bu Nur semuanya terima kasih, MMA juga terima kasih semuanya, para peserta webinar terima kasih juga, Bang Fauzi Ishak terima kasih banyak. Terima kasih banyak ya. Kita tutup Biar Imani kali ini gerakan pembinaan penyiaran Islam dengan tema Who's on Radio Now. Kita lafaz dengan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.